Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Di sini saya Puristi Nur Oktavia, mahasiswa PPG PGSD Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, ingin menyampaikan hasil analisis saya mengenai asesmen di ruang kelas pada tugas demonstrasi kontekstual topik 3, mata kuliah, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Lalu untuk identitas modul ajar, yang pertama adalah kelas 1 yang termasuk ke dalam fase A, yang kedua adalah matematika, yang ketiga adalah mempelajari tentang bangun datar. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Peserta didik dapat mengenal berbagai macam bangun datar, seperti segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Juga bangun ruang seperti balok, kubus, kerucut, dan bola. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui pengamatan terhadap video pembelajaran dan media konkret tentang bentuk bangun datar, peserta didik dapat menganalisa nama dan jumlah sisi-sisi bangun datar dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan terhadap benda di sekitar kita, peserta didik dapat menganalisa bentuk-bentuk bangun datar dengan tepat. Lalu, untuk yang ketiga adalah melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat membuat bentuk karya dua dimensi dari sekumpulan bentuk bangun datar dengan kreatif. Lalu, untuk materi yang terdapat dalam modul ajar, mempelajari tentang bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Jenis dan bentuk asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Dilakukan pada awal pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur kemampuan awal peserta didik berupa pertanyaan pemantik atau berupa pemberian soal terkait materi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah asesmen formatif. Asesmen ini dilakukan selama kegiatan pembelajaran dengan menggunakan LKPD dan tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen ini dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur capaian peserta didik setelah pembelajaran berlangsung. Asesmen sumatif dapat berupa pemberian soal evaluasi. Hasil analisa yang pertama adalah tentang kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik. Asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah pada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengetahui kemampuan atau pengetahuan awal peserta didik. Yang kedua adalah asesmen formatif. Diberikan agar peserta didik dapat memahami materi dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait materi. Yang selanjutnya adalah asesmen sumatif yang disusun untuk mengukur tingkat pemahaman dan ketercapaian peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Untuk yang kedua adalah kesesuaian asesmen dengan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah asesmen formatif. Dalam asesmen yang menunjukkan hal tersebut adalah pada kegiatan pembelajaran. Guru menggunakan media konkret untuk menyampaikan materi bangun datar. Hal ini sesuai dengan tahapan peserta didik yang masih termasuk ke dalam tahap operasional konkret, di mana peserta didik masih membutuhkan benda konkret untuk memahami konsep dalam materi pembelajaran. Selain itu, guru juga mengelompokkan peserta didik yang berbeda latar belakang budaya sehingga dapat saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya, kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan kemampuan peserta didik adalah pada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengetahui kemampuan atau pengetahuan awal peserta didik sebagai dasar memetakan peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pemahaman atau capaian mereka terhadap materi yang akan dipelajari. Berikutnya adalah asesmen memberikan umpan balik. Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dalam memberikan ruang bagi peserta didik adalah pada asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan penugasan.
Peserta didik dapat memberikan umpan balik untuk menanggapi dan mendapatkan tanggapan peserta didik lain dalam tugas presentasi. Selain itu, peserta didik juga dapat memberikan pertanyaan dan tanggapan atas pengalaman belajar yang telah mereka dapatkan. Selain itu, guru juga dapat memberikan penguatan materi yang telah disampaikan. Untuk yang terakhir adalah pendapat saya mengenai asesmen yang telah disusun. Menurut saya, hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen adalah memahami karakteristik, kebutuhan, dan lingkungan budaya setiap peserta didik agar dapat menyusun asesmen berdasarkan hal tersebut. Dengan menyusun asesmen yang sesuai dengan hal tersebut, akan menjadikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Demikian pemaparan hasil analisis saya mengenai asesmen di ruang kelas. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan sampai jumpa. Terima kasih.